Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 35, Harta Karun Raja Bela Diri. Di hutan lebat Gunung Yamanato, dua sosok sedang berlari dengan cepat. Saat mereka semakin dekat, pedang di punggung saling bergetar lebih keras. Luo Xiu telah mengamati sekeliling dengan penglihatan kehidupannya. Tiba-tiba, dia merasakan aura kuat seorang kultivator seni bela diri dan sebuah sosok dengan cepat muncul di hadapannya, lewat dengan kecepatan tinggi. Itu dia, melihatnya, Luo Xiu melihat bahwa lawannya membawa pedang yang sedang dicarinya, dan reaksi pedang bayangan dialirkan dari pedang pria itu. Boom! Ketika jarak keduanya lebih dari 10 meter, pemuda berkulit gelap itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya kuning, mematahkan bagian batang pohon besar dengan sekali pukul, dan melemparkannya langsung ke arah Luo Xiu. Batang pohon ini sangat tebal, dengan suara angin yang menderu-deru, kuat dan berat, yang menunjukkan betapa menakjubkannya kekuatan lawan. Bang! Pedang bayangan terhunus dari belakang, dan serpihan kayu beterbangan di langit. Luo Xiu mendarat di tanah, menghancurkan batang pohon yang dilemparkan ke arahnya menjadi berkeping-keping di udara. Dia melihat pedang bayangan bergetar hebat di tangannya, seolah tidak mematuhi perintahnya, yang membuat Luo Xiu mengerutkan kening. 5 atau 6 meter jauhnya, seorang pemuda dengan kulit gelap dan berkilau menatap pedang bayangan di tangannya dengan sepasang mata yang cerah. "Hei bocah, berikan aku pedang di tanganmu." Pemuda itu menatap Luo Xiu dengan nada kaku. "Kenapa aku harus memberikannya padamu?" Luo Xiu memasukkan pedang ke dalam sarungnya, karena getaran yang hebat sebenarnya akan mempengaruhi kekuatannya sendiri. Pemuda berwajah gelap di seberangnya langsung mengambil tindakan begitu dia muncul. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang reaksi kekerasan antara kedua pedang itu, jadi Luo Xiu tentu saja tidak akan menyerahkan pedangnya. "Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu?" Pemuda itu menatap Luo Xiu dengan suara dingin. "Kamu bisa mencobanya." Luo Xiu tidak takut melalui induksi nafas kehidupan. Kekuatan lawan mungkin sama dengan pemuda berjubah putih yang dia bunuh sebelumnya. "Kalau begitu, aku hanya perlu menyerangmu." Pemuda berkulit hitam itu menyipitkan matanya dan mengepalkan tinjunya dengan lembut, dan tulang jarinya mengeluarkan suara berderak. Bang! Terlihat pemuda berwajah hitam itu melangkah keluar, dan tanah berguncang dengan tiba-tiba, seperti seekor harimau yang melompat keluar, muncul tepat di depan Luo Xiu. Energi internal di tinjunya mengembun, memancarkan cahaya kuning dan mengeluarkan angin kencang yang dahsyat. Mata Luo Xiu memadat, dan dia segera menggunakan tinju harimau naga, dan api hitam kematian mengembun di tinjunya. Dia tahu betul bahwa menghadapi master lautan energi tingkat ke-7, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk bersaing dengannya. Boom! Dua kepalan tangan yang berisi angin kencang bertabrakan. Gelombang udara meledak, membuat riak-riak terlihat dengan mata telanjang di udara. Semua cabang dan dedaunan mati di lantai hutan juga ikut meledak, cukup untuk melihat keduanya sisi betapa kerasnya pukulan pria itu. Tendang, tendang, tendang. Luo Xiu mundur 3 langkah, sebaliknya pemuda berwajah gelap di seberangnya berakar kuat seperti batu dan tidak bergerak sama sekali. "Kamu benar-benar menguasai kekuatan api hitam?" Ada sedikit keterkejutan di mata pemuda berwajah hitam itu. Ya, Luo Xiu juga tampak terkejut, dan tiba-tiba teringat cahaya kuning tanah di tinju lawannya tadi. Kekuatannya sangat kuat. Dia berpikir bahwa satu pukulan pasti akan merusak urat kehidupan lawan, tetapi pemuda berwajah hitam itu tidak terpengaruh sama sekali. "Tidak seorang pun. Saya dilahirkan dengan perawakan khusus. Ketika saya berada di alam pemurnian tubuh, energi batin yang saya kembangkan mengandung atribut bumi. Tampaknya kamu juga memiliki perawakan khusus. Jika tidak, itu akan mustahil untuk mengembangkan atribut tanpa mencapai kekuatan alam bawaan." Pemuda berwajah hitam itu berkata dengan suara yang dalam, tidak mengetahui bahwa Luo Xiu tidak dilahirkan dengan fisik khusus, tetapi memperoleh kekuatan api dengan menyerap meridian api. Terlebih lagi, apa yang dikuasai Luo Xiu bukan hanya sejenis kekuatan atribut. Atribut kehidupan, atribut kematian, atribut api, dan api putih yang merupakan kombinasi dari semuanya. Dia juga menguasai api hitam kematian, dan energi internal hidup dan mati. Menatap pemuda itu, Luo Xiu sadar bahwa nadi kehidupan pemuda itu sama dengan ahli bela diri lainnya di alam laut energi memancarkan cahaya hijau. Perbedaannya adalah bahwa nadi kehidupan pemuda itu juga memiliki lapisan cahaya kekuningan. Alasan mengapa pukulan energi tadi tidak merusak urat nadi kehidupan pria itu adalah karena pukulan itu terhalang oleh lapisan cahaya kekuningan itu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Luo Xiu pada kultivator seni bela diri lainnya.
Jelas, semua ini karena pria ini dilahirkan dengan kondisi tubuh khusus. Pada saat ini, pemuda itu bergerak lagi. 5 jarinya menekuk menjadi bentuk cakar tajam, dan cahaya kekuningan memancar di antara jari-jarinya. Seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh, cakram dunia hidup dan mati di bidang eliksir milik Luo Xiu berputar dengan cepat, dan api hitam kematian memadat di sekitar tangannya. Buk, keduanya beradu serangan dengan sengit lagi. Luo Xiu merasa bahwa energi vitalnya tampak sangat berat dan terlalu kuat, membuat tinjunya merasakan sakit yang hebat. Kali ini, dia mundur 3 langkah lagi. Pemuda di depannya tidak mengejarnya akan tetapi melihat telapak tangannya sendiri dengan wajah muram. Api hitam pekat yang aneh. Setelah 2 pertarungan berturut-turut, pria itu dapat merasakan bahwa energi vital dari api hitam pekat yang digunakan Luo Xiu merasuki tubuhnya dan membakar meridian, daging, dan darahnya. Bahkan dengan energi atribut bumi, sulit untuk menahannya. Ketika pemuda itu dalam keadaan bingung, Luo Xiu membalik telapak tangannya dan mengeluarkan pedang tingkat manusia menengah dari cincin penyimpanan milik pria jubah putih. Pedang 9 guntur. Pedang itu bercahaya, seperti kilat, dapat merobek udara dan dibalut api hitam pekat. Itu melesat sangat cepat dan mencapai pemuda itu dalam sekejap. Energi vitalku bagus dalam pertahanan, jadi kamu tidak akan bisa menyakitiku sama sekali. Wajah pemuda itu tenang. Dia langsung mengayunkan kepalan tinjunya untuk menahan pedang itu, tetapi sesaat kemudian, raut wajahnya langsung berubah. Sres, darah terciprat. Pemuda itu mundur dengan cepat dengan rasa sakit yang tajam di tangan kanannya, dan ekspresi wajahnya terkejut dan mulai curiga. Aku mengerti, mata Luo Xiu berbinar. Meskipun nadi kehidupan pria itu dilindungi oleh cahaya kuning itu, selama kekuatan serangannya cukup, dia juga bisa mematahkan pertahanannya dan melukainya. Menggunakan pedang tingkat manusia menengah untuk melancarkan teknik pedang 9 guntur, kekuatannya tentu saja jauh lebih kuat daripada serangan tinju Luo Xiu. Berhenti. Tepat ketika Luo Xiu hendak mencoba lagi, pria itu tiba-tiba berteriak keras. Ada apa? Kamu menyerangku duluan. Kenapa aku harus berhenti? Luo Xiu mencibir. Dia terus menggunakan ilmu pedangnya, seperti cahaya tirai hitam, menyelimuti pemuda itu. Puff, puff, puff. Darah terciprat. Pemuda itu terpaksa mundur. Kulit dan dagingnya robek, dan darah menyembur deras keluar dari tubuhnya. Energi vital atribut bumi yang paling dia banggakan sebelumnya tidak bisa menahan bilah pedang Luo Xiu sama sekali. Namun, Luo Xiu tidak berniat membunuh pemuda itu. Luka di tubuh pemuda itu semuanya adalah luka luar, dan membuat keadaannya terlihat memalukan. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan menyarungnya. Luo Xiu tersenyum dan berkata, "Baiklah, apa yang ingin kamu katakan? Kamu bisa mengatakannya sekarang." "Apa? Kamu tiba-tiba menyerangku begitu kamu muncul di hadapanku, jadi aku memberimu sedikit hukuman. Kalau tidak, apakah kamu pikir kamu masih bisa bertahan hidup hanya karena kamu mengatakan ingin membunuhku?" Luo Xiu berteriak dengan nada dingin. Pemuda itu juga tahu apa yang dikatakan Luo Xiu itu ada benarnya. Jika tidak, luka yang baru saja dibuat Luo Xiu tidak akan berarti apa-apa ke bagian vital tubuhnya. Ting, pria muda itu mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang panjang di belakangnya itu adalah pedang seputih salju, dan ia juga bergetar hebat. Mata Luo Xiu tertuju pada hubungan antara gagang pedang dan bilahnya, dan dia melihat katak cahaya terukir di atasnya. "Pedang di tanganku disebut pedang cahaya, dan pedangmu adalah pedang bayangan," kata pemuda itu. "Apa hubungan antara kedua pedang ini?" tanya Luo Xiu. Pemuda itu melirik Luo Xiu dan berkata, "Kedua pedang ini disebut pedang ganda cahaya dan bayangan. Mereka ditempa oleh ahli penempa pedang tingkat kelima 700 tahun yang lalu." Seorang ahli penempa pedang tingkat kelima, ekspresi terkejut muncul di wajah Luo Xiu, tetapi dia langsung mengerutkan dahinya dan berkata, "Kamu pasti mengarangnya sendiri kan? Master penempaan pedang tingkat 5 dapat menempa senjata perang di peringkat bumi, dan kedua pedang ini jelas sekali hanya senjata perang tingkat manusia rendah yang paling biasa. Senjata perang dibagi menjadi 3 level, yaitu tingkat surga, peringkat bumi, dan tingkat manusia, dan setiap tingkat dibagi menjadi tingkat rendah, tinggi, menengah, dan atas. Hanya ahli penempa pedang tingkat kelima yang mahir dalam mencetak yang bisa menempa senjata perang peringkat bumi. Adapun senjata perang tingkat surga, itu hanya ada dalam legenda kuno. Bahkan para ahli tempat tingkat ke-9 tidak dapat memperbaikinya lagi. Sejauh yang Luo Xiu tahu, ahli penempa teratas dari Persatuan Master Penempaan di Kota Awan hanya di peringkat ketiga. Ahli tempat tingkat kelima bisa menjadi orang tingkat atas di seluruh Kabupaten Naga Awan. Kamu tidak tahu apa-apa, ahli tingkat kelima yang aku bicarakan bukanlah ahli tempa biasa, tetapi ahli yang berspesialisasi dalam mencetak pedang. Pemuda itu mendengus dingin. Ada banyak jenis senjata perang yang digunakan oleh para kultivator seni bela diri. Rata-rata ahli tempa zaman sekarang hanya mengutamakan tipe senjata tertentu yang hanya sering dipakai oleh para kultivator terkenal yang menggunakan jenis senjata yang sama. Pedang ganda cahaya dan bayangan yang dia tempa secara khusus bukanlah senjata biasa, tetapi sebagai kunci.
Saat dia berbicara hal itu, pria itu mengeluarkan eliksir penyembuh dan mengoleskannya pada lukanya. Kunci apa? Tanya Luo Xiu, merasa bahwa pemuda itu mungkin tidak mengarang cerita bohongan. Kunci harta karun kuno, lalu itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Bela Diri yang kuat. Harta karun kuno milik Raja Bela Diri. Mata Luo Xiu berbinar. Dia bukan lagi orang yang bodoh. Dia telah menerima bimbingan dari Master Balai Seni Bela Diri dan mengetahui bahwa sebenarnya ada tingkatan yang jauh lebih kuat daripada tingkat pemurnian tubuh, alam laut energi, dan tingkatan bawaan. Di atas tingkatan bawaan, ada tingkatan ilahi. Ahli bela diri yang telah mencapai ranah ini adalah yang paling kuat. Mereka bisa menggunakan gerakan terbang di udara dan gerakan melangkah di udara. Di atas tingkatan ilahi, ada tingkatan raja. Pria yang telah mencapai tingkatan ini dikenal sebagai Raja Bela Diri. Alasan mengapa gerbang kebebasan menjadi kekuatan nomor 1 di Kabupaten Naga Awan dan bisa disebut sebagai penguasa negara bagian tanah langit karena seorang Raja Bela Diri melindunginya. Jika ada yang bisa mencapai tingkat seperti itu, siapapun bisa melakukan percakapan yang setara dengan kekuatan yang kuat seperti gerbang kebebasan. Harta karun kuno itu ditinggalkan oleh nenek moyangku. Jika kamu ingin membukanya, kamu harus menggunakan pedang ganda cahaya dan bayangan. Aku hanya memiliki pedang cahaya di tanganku. Pedang bayangan ada di tanganmu. Aku bisa membawamu ke sana, kata pria itu. Tentu saja, dia tidak bisa semudah itu memberitahu Luo Xiu lokasi harta karun itu sekarang. Raja Bela Diri mana yang merupakan leluhurmu? Tanya Luo Xiu. Bu Chen, dia juga ahli tempa pedang tingkat kelima, dan aku adalah keturunannya, Bu Fei. Kenapa aku harus percaya padamu? Luo Xiu menatap Bu Fei dan bertanya, karena itu adalah harta karun kuno yang ditinggalkan oleh leluhurmu, apakah kamu mau membaginya denganku? Menyadari bahwa Luo Xiu tidak dapat mempercayainya, Bu Fei mendengus, percaya atau tidak, terserah padamu. Jika bukan karena pedang bayangan ada di tanganmu dan aku tidak bisa mengalahkanmu, aku tidak akan memberitahumu tentang ini. Luo Xiu memikirkan kebenaran dari apa yang dia katakan. Harta karun kuno yang ditinggalkan oleh Raja Bela Diri yang kuat sangat menarik minatnya. Bahkan kekuatan besar seperti gerbang kebebasan akan tergoda, belum lagi ahli bela diri di tingkat pertama alam laut energi. Namun, dia juga tahu bahwa tidak ada hal baik seperti hadiah jatuh dari langit di dunia ini. Pasti ada tujuan sebenarnya bagi Bu Fei untuk memberitahunya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke lokasi harta karun kuno itu? Tanya Luo Xiu. Dia tidak mau ketinggalan ujian masuk. 1 bulan sudah cukup, kata Bu Fei. Oke, aku akan ikut denganmu. Kuharap kamu tidak menipuku, atau aku akan membunuhmu. Aku yakin kamu tidak akan mempertaruhkan nyawamu sendiri, kan? Akhirnya, Luo Xiu membuat keputusan. Pada saat itu, dia akan cukup berhati-hati dan mundur begitu dia menemukan sesuatu yang salah terjadi.